Baik, sambil menunggu, saya mulai terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Dr. Prawitra Talib SHMH, kemudian yang terhormat rekan-rekan peserta PKP Angkatan 12 ini pada siang hari ini. Perkenalkan, pada siang hari ini saya Ahmad Ardiansyah akan menemani Pak Prawitra Talib. Saya selaku moderator. Pak Prawitra Talib pada siang hari ini akan menyampaikan materi terkait hukum acara peradilan agama. Pak Prawitra Talib merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Puspas Unair, kemudian koordinator program studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, kemudian redaktur Yuridika Faculty of Law UNER Journal, kemudian sekretaris unit penjaminan mutu Fakultas Hukum UNER, dan kalau tidak salah pada saat ini beliau juga sebagai arbiter internasional yang tersertifikasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, share screen dari sini, J, Pak. J, mohon dibantu. Siap, siap. Ya, bisa saya mulai atau menunggu komando moderator ini? Silakan, Pak. Monggo dimulai. Baik, terima kasih ya moderator atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Selamat siang. Materi ini lagi di puncak-puncaknya masa kelelahan, apalagi di weekend ya. 1:30 setelah mengikuti pendidikan seharian penuh dari pagi sampai siang, energi mungkin terkuras habis, tapi ya santai saja ya. Santai saja, karena ini sebetulnya bukan mengajari kalian ya. Jadi peserta di sini calon-calon advokat semua, yang mudah-mudahan lulus semua ini ya ikut pelatihan ini ya. Tidak mengajarin, hanya saja sebagai sharing experience ya, sharing experience untuk mengingatkan kembali mengenai peradilan agama di Indonesia, khususnya acaranya. Nah, di sini ya saya santai saja ya, karena saya ini punya moto ya, main-main sambil bekerja, bekerja sambil main-main, tapi tidak pernah mempermainkan pekerjaan. Nanti kalian jadi lawyer gitu juga ya, karena di weekend ini kan main-main sampai kerja, kerja sambil main-main, tapi tidak pernah mempermainkan pekerjaan. Apalagi mempermainkan hati perempuan, itu tidak boleh gitu ya. Baik, next mungkin lanjut. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya ya, embrio pengadilan agama ini adalah tahkim gitu ya. Jadi memang tahkim itu adalah suatu lembaga di mana ketika ada yang bersengketa, maka orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang memenuhi syarat. Yang mana seseorang yang memenuhi syarat itu kalau di dalam fikih siasahnya, fikih ketatanegaraan Islamnya adalah dinamakan dengan qadhi. Ya, qadhi inilah yang menjabat fungsi sebagai hakim. Bahkan sebelum terbentuknya NKRI ya, sebelum merdekanya Indonesia, di beberapa kerajaan di Nusantara juga dikenal beberapa mode daripada pengadilan agama. Seperti di Aceh ada Syariah Cempa, Kalimantan Selatan ada Kerapatan Qadhi ya, Sumatera Barat itu ada Mahkamah Tuan Kadi, bahkan di Kerajaan Mataram ini ada yang namanya Peradilan Surambi, karena tempat mengadili dan memutus perkara itu adalah di Serambi Masjid.
Dan peninggalan dari kerajaan Mataram ini bisa kita lihat sampai sekarang ya, di mana ada kantor administrasi pemerintahan, kemudian ada alun-alun untuk mengumpulkan massa, pasti ada masjid di sana. Lalu ketika ada perkara-perkara itu dibawanya tidak ke kantor pemerintahan, tapi dibawa ke serambi masjid yang dekat dengan kantor pemerintahan tadi. Jadi 3 serangkai itu. Kalau kita lihat peninggalan itu masih ada di Jawa saat ini, di mana ada alun-alun, di situ ada kantor pemerintahan, di situ pula ada masjidnya. Itu adalah sebetulnya peninggalan tata kota dari Kesultanan Mataram. Ya, next mungkin. Nah, mengenai pembentukan pengadilan agama, ya, Priesterrecht di zaman Belanda itu dasarnya adalah Stadblad tahun 1882 nomor 152. Ini bedanya kalau undang-undang ya, kalau undang-undang itu nomornya dulu baru tahunnya, tapi kalau Stadblad itu tahunnya dulu baru nomornya. Di mana dalam Stadblad saat 1882 152 itu wewenang pengadilan agama disebut dengan Priesterrecht, ya, tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya. Jadi pengadilan-pengadilan agama sebelumnya yang telah saya singgung tadi ya itu tetap diakui, hanya saja kewenangannya memang dikebiri. Dipangkas hanya masalah perkawinan dan pewarisan, yaitu hukum keluarga saja. Yang mana pengkerdilan dari wewenang pengadilan agama ini tetap dirasakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Ya, ketika Indonesia merdeka pun dengan adanya Undang-Undang Pengadilan Agama tahun nomor 7 1989 itu ya tetap pengadilan agama hanya mengadili masalah hukum-hukum keluarga. Makanya kalau dilihat dulu itu kewenangan pengadilan agama itu hanya masalah-masalah NTCRW. NTCRW itu nikah, cerai, talak, rujuk waris. Ya. Sehingga ketika adanya kompetensi absolutnya diperlebar dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama memang sedikit kelabakan pada waktu itu. Ya. Bahkan tidak hanya pengadilan agamanya saja yang terbiasa mengadili NTCRW, masyarakat pun rasa kepercayaannya untuk membawa atau menjadikan choice of forumnya pengadilan agama sedikit ada tanda tanya. Muncul pertanyaan, iso tak pengadilan agama ngadili sengketa bank? Iso tak pengadilan agama ngadili sengketa zakat misalnya? Iso tak pengadilan agama ngadili sengketa wakaf misalnya? Itu padahal itu zakat dan wakaf, infak, sedekah, hibah itu adalah kewenangan pengadilan agama. Selain kewenangan yang sudah kita kenal lazimnya yaitu NTCRW, nikah, cerai, talak, rujuk, waris. Oke, lanjut. Nah, pasca kemerdekaan ya Undang-Undang Nomor 14 tahun 70 tentang pokok kekuasaan kehakiman, kedudukan peradilan agama ini mulai nampak jelas. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 lebih jelas lagi. Kenapa? Karena di dalam pasal 63 menunjuk lembaga peradilan agama sebagai tempat penyelesaian perkawinan di antara orang Islam. Ya, pada periode ini ya belum ada Undang-Undang 789. Masih membutuhkan pengukuhan putusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Karena Undang-Undang Pengadilan Agama dulu belum ada, ya. Barulah kemudian ya yang namanya berbeda-beda tadi diseragamkan menjadi pengadilan agama, pengadilan tinggi agama untuk tingkat bandingnya berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1980. Baru kemudian diundangkan yang Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang pengadilan agama, kemudian Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Pengadilan Agama, Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang mengatur tentang Mahkamah Syariah, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Pengadilan Agama. Dan juga Peraturan Mahkamah Agung nomor 2, bukan 12, itu kelebihan 1. Nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Secara general inilah yang harus dimaknai ketika kita memperbincangkan
praktik daripada pengadilan agama di Indonesia. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara pengadilan agama dan peradilan umum, monggo next. Nah, apakah hukum acaranya sama? Ini sudah dijawab dengan pasal 54 Undang-Undang 789. Hukum acara pengadilan agama sama dengan hukum acara pada peradilan umum. Ya, kalau peradilan umum, hukum acara keperdataannya ada namanya permohonan dan ada yang namanya gugatan. Permohonan nanti diakhiri dengan penetapan, gugatan diakhiri dengan putusan, begitu pula lah dengan peradilan agama. Dia juga menerima permohonan, dia juga menerima gugatan, diawali dengan gugatan, dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik, ya, pembuktian, kesimpulan. Sama pada prinsipnya. Ini sudah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang 7/1999 bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, kecuali yang secara khusus ya diatur dalam undang-undang ini. Next. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, bahwa yang menjadi karakteristik daripada peradilan agama itu mereka mengenal adanya dua kompilasi. Dua kompilasi yaitu kompilasi hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang dijadikan pedoman atau guidelines bagi hakim dalam memutus perkara. Nah, perlu diingat, kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum ekonomi syariah, itu bukanlah norma. Itu bukanlah undang-undang. Namun, dijadikan majelis hakim untuk memutuskan perkara sebagai pedoman. Kenapa demikian? Alasan simpelnya ini pertimbangan dari Profesor Bustanul Arifin awal mulanya. Karena jangan sampai ya di meja hijau peradilan agama itu dijadikan pertentangan antar mazhab. Contohnya begini, ya. Kalau dalam fikihnya Islam itu dikenal dalam berbagai mazhab, berbagai macam mazhab ya. Mazhab itu adalah Islamic legal scholar gitu ya. Berbagai macam pandangan dalam menafsirkan ketentuan umum pada Al-Qur'an dan Sunnah. Penggugatnya bermazhab Hanafi, tergugatnya bermazhab Hambali gitu ya. Saksi ahlinya bermazhab Maliki, majelisnya bermazhab Syafi'i. Nah, ini bingung ini ya. Ketika diputus menurut mazhab Syafi'i, ya memang majelis hakimnya bermazhab Syafi'i, dan gugatnya tidak setuju. Saya mengajukan gugatan menggunakan fikihnya Imam Hambali. Kemudian si tergugatnya membantah, saya mendalilkan jawaban menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Ya, kemudian saksi ahlinya bilang, saya memberikan keterangan ahli berdasarkan fikihnya Imam Maliki. Nah, ini kan tidak sinkron. Jadi jangan sampai ada pertentangan antar mazhab ya. Makanya harus dibuat interpretasi yang merupakan penafsiran general tentang hukum Islam itu seperti apa? Inilah idenya. Sehingga akan muncul penyeragaman syariat Islam yang berlaku di Indonesia. Supaya hukum Islam yang ada itu khususnya mengenai perkawinan, karena pasal 63 tadi mengatakan kalau ada sengketa itu ya dibawa ke pengadilan agama, sengketa khusus perkawinan. Ini dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat menggunakan guideline yang jelas. Sehingga muncullah Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang, nah ini catat ya, Inpres nomor 1 tahun 1991 itu bukan tentang kompilasi hukum Islam. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Ini yang kadang-kadang dalam cetakan modern, cetakan-cetakan terkini itu dia lupa ya. Sehingga tentangnya itu tidak jelas, padahal bukan tentang hukum Islam. Tapi tentang penyebarluasan. Jadi kompilasi hukum Islam sudah ada, dirumuskan oleh Kamar Agama, oleh Mahkamah Agung pada waktu itu, kemudian oleh instruksi Presiden, diperintahkan untuk disebarluaskan. Sehingga disebarluaskannya kompilasi hukum Islam atau KHI tadi ke seluruh peradilan agama di Indonesia itu dalilnya adalah Inpres nomor 1 tahun 1991 ya. Walaupun ini sebetulnya tidak begitu tepat ya.
Karena eksekutif kok masuk ranahnya judicial ya, tapi itulah yang harus disempurnakan ketika adanya kompilasi hukum ekonomi syariah. Adapun ya masih tadi. Nah, KHI itu simple ya, tidak seperti kompilasi hukum ekonomi syariah. Kompilasi hukum Islam itu simple. Nomor 1 ya, buku 1 tentang perkawinan, paling banyak itu memang tentang perkawinan ya, pasal 1 sampai 170. Ini penafsiran daripada Undang-Undang 1 tahun 74 maupun PP tentang Undang-Undang 1 tahun 74 ya. Kemudian buku 2 itu tentang waris. Ya, jadi kalau masalah-masalah pewarisan ya tidak ada normanya hukum waris Islam di Indonesia, tapi rujukannya adalah buku 2 kompilasi hukum ekonomi syariah. Juga ada buku 3 tentang wakaf dan zakat ya, tapi untuk wakaf ini sudah ada undang-undangnya ya. Jadi tidak begitu efektif lagi, tapi yang masih efektif dari KHI itu adalah buku 1 dan buku 2 khususnya. Karena buku 2 itu belum ada normanya tentang waris Islam di Indonesia. Berapa bagian anak laki-laki, berapa bagian anak perempuan, berapa bagian istri, suami, siapa saja ahli warisnya, semuanya sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam buku 2 pasal 171 sampai 214. Next. Nah, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah berbeda dengan kompilasi hukum Islam tadi. Kalau kompilasi hukum Islam tadi itu hanya berupa hasil rapat Kamar Agama ya yang kemudian merumuskan kompilasi bahwa tafsiran daripada fikih 4 mazhab itu di intisarinya seperti apa, yang khususnya mengatur masalah perkawinan, masalah waris ya, wakaf, hibah, zakat ya. Nah, tapi kalau kompilasi hukum ekonomi syariah ini adalah peraturan Mahkamah Agung. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau kompilasi hukum Islam tadi hasil dari Kamar Agama kemudian disebarluaskan oleh Inpres ya. Tapi kalau kompilasi hukum ekonomi syariah memang betul-betul merupakan peraturan Mahkamah Agung. Yang mana ini dalam pasal 1 sudah ditegaskan hakim pengadilan dalam peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dengan ekonomi syariah, yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah, menggunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi kalau Anda mengajukan gugatan ke pengadilan agama terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yang digugat adalah bank syariah, misalnya berkaitan dengan akadnya, akad pembiayaan mudarobah, akad pembiayaan musyarakah mutanakisoh misalnya, yang digunakan ya ini, ya prinsip-prinsip ingkar janji atau wan prestasi. Kalau dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu tidak mengenal wan prestasi, tapi dia ingkar janji. Tapi kalau kita lihat unsur-unsurnya sebetulnya sama dengan wan prestasi di BW, hanya saja istilahnya berbeda. Sehingga menjadikan dasar gugatan itu adalah kompilasi hukum ekonomi syariah. Akan tetapi sekalipun kompilasi hukum ekonomi syariah tadi digunakan sebagai pedoman, ya, namun tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menemukan dan menjamin putusan yang adil dan benar. Artinya apa? Segala sesuatu hal-hal yang baru ya dimungkinkan hakim tadi untuk melakukan suatu rechtfinding, ya, penemuan hukum. Kalau dalam istilahnya hakim dimungkinkan melakukan ijtihad ya, untuk menemukan sesuatu hal yang sifatnya masih general, yang masih belum diatur secara rinci. Contohnya apa? Contohnya adalah masalah pembiayaan musyarakah mutanakisoh. Jadi kalau di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, Undang-Undang 21 2008 ya, pembiayaan itu kan hanya terbatas kepada mudarobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, ujarah mutahya bitamlik, qardul hasan. Tapi tidak ada pembiayaan musyarakah mutanakisoh oleh bank menurut Undang-Undang 21 2008. Tapi fatwanya ada. Sehingga kalau ada sengketa pembiayaan musyarakah mutanakisoh oleh bank, karena bank sudah banyak menggunakan pembiayaan tadi, yang jadikan rujukan apa? Undang-undangnya nggak ada di sinilah. Ya, hakim diserahkan tanggung jawab untuk menggali potensi dan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang belum diatur di dalam masalah-masalah ekonomi syariah. Oke, lanjut. Berbeda dengan kompilasi hukum Islam yang terlihat sangat simpel ya.
kompilasi hukum ekonomi syariah ini sangat kompleks, rigid ya. Bab 1 ya. Bab 1 itu tentang subjek hukum. Kalau dalam fikihnya mukalaf itu subjek hukum berkaitan tentang harta. Nah, yang kedua ini yang banyak ini tentang akad atau perjanjian ya. Bagaimana asas-asasnya, unsurnya, jenisnya, kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil dalam modal usaha, kerjasama pengelolaan lahan pertanian dan sebagainya. Lanjut. Next. Nah, ada hak-hak khiar ya. Macam-macam itu. Hak khiar, asuransi syariah, sewa menyewa. Khiar itu hak untuk menolak atau menerima suatu barang apabila barang tidak sesuai dengan pesanan atau order. Itu namanya hak khiar. Ya. Perampasan dan perusakan harta, penitipan, rohan atau gadai, perdamaian, macam-macam. Lanjut. Ya. Asuransi syariah, pasar modal, kordul hasan, dan sebagainya. Ini adalah ruang lingkup daripada akad bab 2. Tapi bab 2 saja tidak cukup, ada juga bab 3. Lanjut. Nah, bab 3 tentang zakat dan hibah ya. Walaupun mengenai zakat ini sebetulnya sudah dicabut ya, bukan dicabut. Hal-hal yang sudah diatur oleh undang-undang zakat itu yang dipakai. Tapi pelaksanaan teknisnya yang belum diatur ini yang masih dipakai ya, tentang zakat. Walaupun Indonesia ini sedikit unik, perlu saya tegaskan, Indonesia ini bukan negara Islam. Ya, bukan negara Islam Indonesia ini, negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Sehingga kalau dia bukan negara Islam, pada prinsipnya negara ini tidak boleh mendapatkan pendapatan dari zakat. Tidak boleh. Karena negara yang memanfaatkan zakat untuk pendapatan atau aktivitasnya atau APBN-nya itu adalah negara Islam. Sehingga pendapatan dari negara Islam itu adalah zakat, jizyah, maupun pajak-pajak lainnya. Indonesia secara tegas bukan negara Islam, sehingga sebetulnya tidak boleh integrasi pengelolaan zakat itu kepada keuangan negara. Itu tidak tepat. Makanya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia itu tidak tepat ya. Karena yang diatur itu bukanlah integrasi keuangan hasil dana zakat kepada negara, tidak ya. Tapi dalam undang-undang pengelolaan zakat itu diatur supaya tidak ada badan amil zakat liar yang menyalahgunakan posisi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya dengan mengorbankan itikat orang untuk beribadah sehingga dia mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi udah betul sebetulnya. Sehingga saya pada prinsipnya tidak setuju ya kalau ada wacana bagaimana negara memanfaatkan potensi zakat untuk pengentasan kemiskinan, itu tidak cocok ya. Negara nggak boleh memanfaatkan potensi zakat. Negara mengorganisir badan amil zakat, khususnya Basnas ya, yang mengorganisir lembaga amil zakat untuk melakukan pengentasan kemiskinan itu tepat. Tapi kalau negara yang ikut mengorganisir, saya rasa nanti banyak yang kebocoran ya, di mana-mana. Apalagi dana zakat itu dana yang berasal dari umat, sehingga negara itu tidak ngatur, ngawasin iya. Sehingga kalau ada yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai lembaga amil zakat, itu boleh diambil tindakan tegas. Ya, itu sebetulnya rasio logisnya daripada undang-undang pengelolaan zakat. Ya, walaupun ada berbagai macam tentangan dalam undang-undang pengelolaan zakat, ya dibilanglah kenapa tidak diintegrasikan keuangan negara dengan zakat dan sebagainya. Saya katakan tidak tepat. Tapi kalau ada sengketa antara muzaki orang yang berzakat ya dengan lembaga amil zakat, dia merasa lembaga amil zakat menggelapkan dana zakat, atau misalnya ada antara amil ya, amil yang satu yaitu pengelola zakat yang satu dengan pengelola zakat yang lain bersengketa, itu tetap ranahnya adalah pengadilan agama. Next. Selain adanya itu, nih yang paling penting juga ya, adanya akuntansi syariah ya. Ini tidak perlu kita pahami lah ini ya. Orang-orang ekonomi kalau mau mencatat pembukuan perusahaan syariah sebetulnya ya rujukannya ini. Karena kalau di dalam undang-undang PT, Anda bisa lihat itu pasal 109 ada dikenal perusahaan syariah di dalam undang-undang PT 40 tahun 2007. Pasal 19. Hanya saja simpel sekali, perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan syariah apabila memenuhi unsur apa? Punya dewan pengawas syariah.
bentuk saja Dewan Pengawas Syariahnya, usahanya sesuai dengan prinsip syariah, itulah perusahaan syariah. Bahkan kalau dia usahanya adalah usaha yang syariah, misalnya sebuah PT dia melakukan pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah misalnya, LKMS dalam bentuk Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi syariah. Ya, tapi itu koperasi bukan PT. Kalau PT misalnya ini dia buka usaha penginapan atau guest house syariah gitu ya. Dia mengelola franchise guest house syariah atau mengelola makanan halal ya. Dia mengelola makanan halal misalnya, apakah dia perusahaan syariah? Selama dia tidak punya dewan pengawas syariah, maka itu bukanlah perusahaan syariah. Menurut Undang-Undang 40 tahun 2007 pasal 109. Oke, lanjut. Nah, kompetensi lanjut saja. Ini Mas sudah paham lah ini ya, kompetensi absolut. Lanjut. Kompetensi relatif ya. Lanjut. Nah, balik tadi. Nah, yang paling diingat ini ya, ada pengembangan daripada pengadilan agama itu kompetensi absolutnya, khususnya di pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Adanya yang saya bold itu ekonomi syariah. Jadi seorang lawyer bisa mendapatkan klien ataupun perkara yang hebat ya sebetulnya ya ini harus memahami ekonomi syariah. Jadi dia bisa menggugat bank syariah atau menjadi kuasa hukum dari bank syariah, koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil syariah, ya, atau ada lembaga amil zakat yang bersengketa, ya, kompetensinya di sini. Jadi kalau dulu Undang-Undang 7 tahun 89 ya hanya sebatas NTCRW, nikah, cerai, talak, rujuk, waris, ya, wasiat, hibah, infak, sodako, ya, ekonomi syariah nggak ada waktu itu, ya. Sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang 7 tahun 92, Undang-Undang Perbankan, karena Undang-Undang 792 itu sudah mengenal bank yang berdasarkan prinsip syariah. Ketika ada perkara itu tetap dibawa ke pengadilan negeri. Dibawa ke pengadilan negeri. Kemudian pada tahun 2006 diundangkannya Undang-Undang 7, Undang-Undang 3 tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Ada kewajiban ekonomi syariah termasuk bank, asuransi syariah, pegadaian syariah, perusahaan syariah, itu dalam penjelasannya banyak itu apa saja ekonomi syariah. Ya. Tapi dalam prakteknya masih banyak loh ya. Ada beberapa notaris itu yang tidak melihat Undang-Undang 3 tahun 2006. Ya. Karena yang dia lihat itu adalah penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang 21 2008. Tapi ini nanti saya jelaskan ya. Ada nanti Anda baca sendiri dalam slide itu. Di dalam Undang-Undang 21 2008 tentang perbankan syariah, penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan sesuai dengan isi akad. Isi akad tadi meliputi Badan Arbitrase Syariah Nasional, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ya, pengadilan agama, maupun peradilan negeri selama diperjanjikan di dalam akad. Sehingga muncul case ya, bank syariah akadnya, tempat penyelesaian sengketa adalah pengadilan negeri X, bank syariah Y, dalam akad pembiayaan kepada nasabah, tempat penyelesaian sengketanya adalah pengadilan negeri Y. Kenapa? Boleh selama diperjanjikan dalam akad. Nah, itulah yang kemudian dicabut sudah dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2012 bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang 21 2008 sudah dicabut sehingga tidak dimungkinkan, tidak dibolehkan adanya tempat penyelesaian sengketa selain peradilan agama. Walaupun para pihak sepakat tidak boleh. Itu sudah dicabut, ya. Itu yang belum dipahami. Sehingga tahun 2017 kemarin ya, ketika saya jadi memberikan keterangan ahli di salah satu bank syariah di Kalimantan itu ya, yang menggugat nasabahnya adalah banknya. Tapi banknya pada waktu itu ya pada saat pemeriksaan ahli sempat saya ditanya, ini yang menggugat di pengadilan agama banknya, tapi
tempat penyelesaian sengketa adalah di pengadilan negeri Kalimantan sekian itu loh. Ini pengadilan negeri, sehingga nasabah mendalilkan akadnya batal itu, batal demi hukum. Saya katakan yang batal demi hukum adalah pasalnya itu saja. Kenapa? Karena pasalnya itu yang mengatakan bahwa di pengadilan negeri sudah dicabut, sudah tidak berlaku otomatis dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pembatalan satu pasal tidak membatalkan seluruh isi perjanjian. Itu saya jawab waktu itu. Saya juga tidak tahu, pihak banknya diam-diam saja gitu ya, nggak nunjukin akadnya, cuma ngomong saja, ada terang ahli, ternyata pada saat itu bunyi akadnya kayak gitu loh. Yang menggugat adalah banknya di pengadilan agama, tapi banknya sendiri yang menentukan tempat penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Yang namanya dalang main wayang itu kan lakonnya bisa diatur itu ya. Saya pihak bank ya, saya bilang satu pasal saja yang batal, pasal lain tidak batal. Tapi kalau saya dari pihak klien mungkin jawabannya berbeda ya. Dari awal sudah cacat hukum perjanjian tadi sehingga dianggap tidak pernah ada. Berhubung yang manggil bank maka saya bilang seperti itu. Tapi yang manggil klien mungkin jawabannya beda lagi. Nah, ini pengalamannya. Jadi kalau ada nasabah atau bank syariah yang menjadi klien Anda ya pastikan lihat dulu choice of forumnya udah benar atau tidak. Karena dari beberapa bank syariah yang saya hadapi ketika memberikan keterangan ahli, mayoritas ya itu setidaknya pokoknya akad-akad sebelum 2018 lah, 2019 ke bawah itu. Tapi saya tidak tahu, mungkin 2019 ke atas sudah mulai pinter gitu ya. Kalau yang 2019 ke bawah itu pasti penyelesaian sengketanya di pengadilan negeri karena template akad dari notarisnya dan tidak adanya sosialisasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2012 ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat kompetensi yang pertama yaitu perkawinan ya. Jadi pengadilan agama itu bukan tempatnya orang kawin, tidak ya. Pengadilan agama itu dia menjadi tempat apabila ada dispute dalam perkawinan. Karena kalau orang mau nikah itu bukan di pengadilan agama, tapi bagi orang Islam, nikah itu di hadapan penghulu yang dicatatkan di KUA. Makanya kalian harus memahami juga pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu, pernikahan yang sah apabila pernikahan yang dilangsungkan menurut agama. Ya. Sehingga muncul pertanyaan, nikah siri itu sah atau tidak? Nikah siri itu sah atau tidak? Tahu nikah siri? Ada yang paham? Gimana? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab? Monggo, Ade. Ya, Pak. Jadi nikah siri itu nikah hanya agama saja tanpa didaftarkan ke KUA. Jadi sah di mata agama. Terus bagaimana? Kalau di mata hukum sah atau tidak? Tidak sah. Loh, masa tidak sah? Coba baca. Undang-undang bilang nikahnya sah atau tidak itu parameternya sesuai dengan agama loh ya. Ya. Tapi tidak ada bukti surat atau terdaftar di KUA? Iya, tapi kan sah atau tidak? Undang-undang bilang sah loh ya. Ya, undang-undang sah secara agama, tapi tidak sah secara hukum. Loh, ada nggak penegasan sah secara agama dalam Undang-Undang 1 Tahun 74 pasal 2-nya? Tahu saya nggak ada. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mungkin sedikit saya tambahkan, Pak. Kalau dalam nikah siri itu memang untuk keabsahannya sesuai dengan agama dan hukum, tetapi tidak memiliki hak atas yang bersifat legal saja. Tidak memiliki hak yang bersifat legal. Oke, contohnya? Contohnya hak waris atau mungkin harta gonogini yang masih diterima oleh istri sah. Yakin begitu? Mas Cica Mukhtar itu kasusnya, nah, nikah siri awal mulanya. Ayo.
Ada bisa menambahkan? Nah, saya kasih tahu ya, nikah itu sah parameternya sah atau tidak itu adalah sesuai dengan agama. Gimana kalau dia nikah siri? Nikah siri itu kan sah secara agama, namun tidak dicatatkan. Itulah yang dikatakan nikahnya sah, tapi tidak sempurna. Sehingga ada hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terhadap yang kasus-kasus nikah siri ya, bagi yang beragama Islam itu, siri itu artinya rahasia ya, diam-diam ya. Supaya dia dapat sempurna sebagaimana halnya perkawinan yang dicatatkan di KUA, makanya ada yang namanya permohonan isbat nikah. Nah, itu dia. Jadi nanti pengganti buku nikahnya itu adalah penetapan isbat nikah dari pengadilan agama. Jadi ada nikah siri nih, ya nikah siri. Kalau zaman dulu tuh banyak orang nikah siri, ya karena nikah itu tidak ada dicatatkan. Tapi zaman sekarang juga ternyata masih banyak gitu ya nikah siri tadi ya. Nah, nikah siri, kemudian anaknya mau sekolah tidak bisa. Kenapa? Akte kelahirannya tidak ada gitu kan. Nah, ini mau ngurus akte kelahiran syaratnya adalah adanya buku nikah, betul kan? Nah, gimana caranya? Isbat nikah. Dari isbat nikah itulah akan dinilai ini perkawinannya sah atau tidak. Apa sah atau tidak tadi? Memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Nah, nanti dilihat saksinya siapa, yang nikahkan siapa, sehingga majelis nanti nilai, oh ini ternyata rukun dan syarat perkawinannya dipenuhi. Tapi kalau ternyata tidak ada saksi, nggak ada penghulu, ini gimana kawinnya ya? Kami setuju saja Pak, kawin saja, saksinya Gusti Allah ya. Undangannya malaikat Jibril mungkin gitu. Nah, ini tidak bisa dibuktikan itu ya. Ini undangannya adalah malaikat Jibril ya, saksinya Gusti Allah gitu, tidak boleh gitu ya. Itu tidak terbukti nikah sirihnya sehingga tidak dapat dikatakan nikah yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Nah, selain isbat nikah tadi ya pada prinsipnya izin beristri lebih dari seorang. Itu pengadilan agama itu yang kasih izin itu ya. Jadi kalau pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengandung asas monogami. Anda bisa lihat pasal 3 itu. Monogami yang dianut, tapi tidak melarang adanya poligami. Ya, boleh poligami, tapi yang diutamakan monogami. Kalau mau poligami silahkan, syaratnya banyak. Bisa dilihat tuh pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Salah satunya adalah dispensasi ya. Itu izin beristri lagi itu dikeluarkan pengadilan agama. Jadi hati-hati kalau ibu-ibu gitu ya, tiba-tiba bangun tidur, jarinya kok ada biru-biru bekas stempel lah. Mungkin itu ada izin menikah lebih dari satu lagi ya, suaminya ceplek gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kalau tangannya biru-biru bangun tidur, itu tolong dicek gitu ya. Apa betul diambil cap jari oleh suaminya atau tidak gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Izin menikah lebih dari satu lagi ya. Jadi saya luruskan ya, dalam Islam itu monogami adalah asas utama ya. Tapi kalau misalnya untuk menghindari zina, poligami ya masih dibolehkan. Syaratnya juga banyak ya. Dan bahkan anjuran untuk berpoligami itu sebetulnya tidak merupakan suatu keharusan ya. Ini salah kaprahnya begini. Misalnya di sini siapa namanya? Amir lah yang gampangnya, ada nomornya apa namanya, Amir SH. Dengar suara saya Amir? Iya Pak. Amir misalnya, ini contoh Amir ya, jadi contoh yang paling gampang. Amir kepengen membeli iPhone X. Saking kepengennya Amir beli iPhone X itu ya, dia tahan itu puasa selama 6 bulan. Ya, sahurnya hanya pakai proma, bukanya pakai Indomie gitu kan. Nah, itu 6 bulan itu. Akhirnya duitnya ditabung, belilah iPhone X. Gitu ya, beli iPhone X. Ternyata pada bulan ke-8 ya, 2 bulan setelah beli iPhone X tadi, rezekinya banyak. Muncullah iPhone 12 ya. iPhone 12. Langsunglah karena rezekinya banyak, beli iPhone 12 tadi, tidak pakai puasa, tidak pakai nabung, langsung beli cash, tidak pakai ngutang atau nyicil.
Pertanyaannya ya, ketika dalam kasus Amir tadi, Amir, yang kamu awal mulanya puasa beli iPhone X, kemudian Amir beli iPhone 12 ya, nggak perlu pakai puasa, beli cash. Setiap hari ketika bangun tidur yang dipegang itu iPhone X-nya atau iPhone 12-nya? Saya tanya. 12, Pak. 12. Lupa Amir ya, dulu waktu beli iPhone X itu pakai puasa, sahurnya Proma, bukanya pakai Indomie, betul kan? Nah, itulah logikanya orang yang berpoligami, gitu ya, itu logikanya. Ya, makanya ketika membaca ayat ketentuan poligami dalam Al-Quran itu, Quran Surah An-Nisa ayat 3, itu sama halnya memaknai pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Tidak boleh secara parsial, ayat 1, ayat 2 itu. Kan kalau ayat 1-nya Undang-Undang 1 tahun 74 pasal 2, nikah yang sah adalah nikah yang dilaksanakan sesuai dengan agama. Ayat 2-nya mengatakan nikah tadi harus dicatatkan, hendaknya dicatatkan. Itu satu kesatuan, sah dan sempurna. Gitu pula kalau kita baca Quran Surah An-Nisa ayat 3 ya, fankihu atau balakum minan nisa masna sulasa waruba'a, nikahilah wanita-wanita kamu cintai 2, 3 atau 4, tapi ada kelanjutannya, apabila tidak dapat berlaku adil maka cukup nikahi 1 saja. Nah, itu jangan dipisah itu ya. Mungkinkah manusia berlaku adil atau seorang laki-laki berlaku adil? Dari kasus Amir saja untuk iPhone saja nggak bisa berlaku adil ya. Itu salah satu contohnya. Itu ya. Tapi kok no Pak, kiai-kiai itu iso itu kiai ojo disamakan dengan kita. Saya aja tidak berani nyandingkan dengan levelnya kiai ya, beda gitu ya. Makomnya beda gitu ya. Kalau nyandingkan dengan kiai itu tidak perlu DE yang ngejar orang-orang yang sudah ikhlas, sudah relo gitu, tidak perlu pakai persetujuan istri tuanya, kadang sudah relo, makomnya udah beda gitu ya, ada wirid atau amalan tersendiri gitu ya, tidak diajarkan di PKPA ini, itu wilayah yang beda lagi. Kamu mau belajar bukan di sini tempatnya ya. Oke, next. Nah, ini salah satu wewenang dari pengadilan agama berkaitan dengan perkawinan. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini dia. Stop. Kawin dan nikah. Apakah istilah ini sama atau beda? Ayo, siapa yang bisa jawab? Perkawinan atau pernikahan yang benar? Ayo, siapa bisa jawab? Perkawinan atau pernikahan? Siapa yang bisa jawab? Ayo, langsung saja Siapa bisa jawab? Ayo, yang benar perkawinan atau pernikahan? Kawinan. Kawinan. Kenapa perkawinan? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Oke, Dwi Rahayu ya, yang menjawab tadi sama Ali Afif Faisal. Faisal, saya tanya, udah nikah belum? Udah kawin belum? Belum kawin. Oh. Saya tanya, Bu Dwi, sudah kawin belum Bu? Sudah. Sudah. Yang dipegang buku nikah atau buku kawin? Loh, kok guyu? Akta perkawinan. Ah? Akta perkawinan. Iya, tulisannya buku akta nikah atau akta kawin? Ayo. Kawin, Pak. Hah? Perkawinan. Yang benar. Ya. Buku nikah, akta nikah. Hah? Akta nikah atau akta kawin? Nikah. Akta nikah. Nah, kalau gitu yang benar kawin atau nikah? Nikah, Pak. Nikah. Kalau menurut saya ya Pak ya, kali saya salah, mohon dibetulkan. Kalau pernikahan itu kan ikatan suami istri yang sudah dibuktikan di mata agama, adat maupun negara, maksudnya ada pencatatannya. Tapi kalau kawin itu kan mungkin ke arah hubungannya mungkin ya, maksudnya hubungan suami istrinya, tapi bukan ke arah pencatatan di agama ataupun. Kita lihat kewajiban pencatatan perkawinan itu, pernikahan itu kan ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2.
ayat 2. Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan atau pernikahan. Yo. Tentang perkawinan atau pernikahan, Undang-Undang 1 tahun 74. Pernikahan ya. Loh. Perkawinan. Menurut pasal 1 Perkawinan, Pak. perkawinan, Pak. Perkawinan kan? Dwi bantu jawab tadi. Perkawinan. Tapi yang dipegang apa? Buku kawin, buku nikah. Buku Nikah. nikah, Pak. Nikah. Yang benar yang mana kalau gitu? Ayo. Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya benar. Mm-mm. Ada yang pernah nikah menggunakan akad ijab kabulnya bahasa Arab? Ya. Belum nikah, Pak. Belum nikah. Ainul yakin. Ya. Langsung pamer di sini. Belum nikah, Pak, katanya. Ada. Mudah-mudahan jodohnya tidak amat lagi. Mungkin ada di sini, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang itu pernah mondok di sini. Saya pernah, Pak. Nah, coba Pak Afif ya. Kalau akadnya kalau ijab kabul orang nikah itu kan ini kan dari teman-temannya sudah nikah atau apa? Sudah nikah belum? Faisal? Belum, Pak. Belum. Ya. Kan gini kan angkah tuka wa zawajtuka apa? Maktubataka binti apa ceweknya kan alal mahri dengan mahar. Jadi wa zawajtuka makhbatuka aku nikahkan ya, angkatuka wa zawajtuka aku nikahkan engkau. Aku kawinkan engkau dengan mahar ya. Dijawab kan qalbitu nikahaha wa tazwijaha alal mahri qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia aku terima nikahnya dan kawinnya. Jadi zawijah dan nikah itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga kalau dikatakan nikah dan kawin secara penafsiran penafsiran gramatikalnya ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi next mungkin. Nah, sehingga dari dua kalimat di atas jelas nikah dan kawin tidak punya makna yang sama. Nikah tetap dikatakan nikah, kata zawaj atau tazwijaha dikatakan dengan kawin. Andai kata artinya sama, kenapa diulang dua kali dalam satu kalimat? Bukankah menjadi suatu kalimat yang sia-sia? Next. Nah, ini ya. Tapi kalau dalam pemaknaan ya, nikah itu perkawinan. Nah, hanya saja nikah itu berasal dari bahasa Arab ya. Kawin itu dari bahasa Sanskerta ya, kakahwin itu. Lalu bagaimana ya Pak yang benar? Nikah dan kawin itu mana yang benar? Samakah keduanya atau dua-duanya berbeda? Lanjut. Sama, Pak. Sama. Lanjut. Next. Nah, ini dia ya. Dalam positif kita adanya Undang-Undang 1 tahun 74, memang awal mulanya dulu sempat dikatakan dalam rumusannya itu Undang-Undang Pernikahan. Namun ketika diplenokan sepakat berubah menjadi perkawinan supaya tidak timbul kesan bahwa undang-undang ini khusus untuk umat Islam. Sehingga kalau secara gramatikal ya mungkin pemaknaannya berbeda, adanya kata nikah dan zawaj tadi ya, nikah dan kawinnya. Tapi kalau secara interpretasi nikah dan kawin dimaknai sama. Gitu ya. Dimaknai sama secara interpretasi normatif. Walaupun secara gramatikalnya berbeda. Sehingga kalau kita ngomong menurut undang-undang pernikahan, itu tidak benar kan, undang-undang perkawinan. Tapi di dalam perkawinan tadi ada perbuatan namanya pernikahan. Ya, itulah dia. Nah, ini waris ya. Kewenangan pengadilan agama. Makanya rentetan perkawinan dan waris itu sebetulnya satu rentetan yang satu kesatuan. Kenapa? Karena kalau di dalam perkawinan itu kan sebetulnya kalau dalam Islam itu kan 4 tahapan ya, orang kawin itu 4 tahapan.
Ada yang namanya tahapan pertama itu ta'aruf. Ta'aruf itu kan saling kenal ya. Saling kenal. Ya, kalau dalam bahasa Melayunya itu orang yang lagi ta'aruf itu biasanya dikasih tanda pakai daun pacar. Daun pacar itu daun inai. Daun henna itu loh. Jadi kukunya warna kuning-kuning gitu. Sehingga orang yang lagi ta'aruf itu dikatakan pacaran. Itu budaya Melayu sebetulnya. Habis ta'aruf, langsunglah ada namanya di khitbah. Di khitbah itu dipinang atau dilamar. Ya, nah, itu belum boleh itu di pegang-pegang tuh belum boleh itu ya di khitbah itu ya. Bukan berarti sudah di khitbah tuh boleh di test drive itu enggak boleh itu ya. Nanti ketika sudah di khitbah dilamar barulah ijab dan qabul. Habis ijab dan qabul barulah di resepsi atau di walimah. Jadi proses 4, ta'aruf, khitbah, ijab qabul, walimah. Di walimah tuh tujuannya apa? Diumumkan. Tidak ada yang tahu kecuali orang sekelilingnya saja. Sehingga kadang-kadang muncul fitnah. Oh, berzina. Ya, berdua-duaan kemana-mana dia berzina padahal sudah nikah. Kenapa orang lain tidak tahu? Tidak diumumkan ya. Asas publisitasnya tidak terpenuhi. Itulah pemaknaan daripada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi. Tidak saja memenuhi rukun dan syarat daripada agamanya, tapi juga memenuhi asas publisitasnya. Tujuannya apa? Tujuan nanti berkaitan dengan masalah pewarisan. Ya. Karena hubungan pewarisan ini adalah hubungan yang muncul antara orang yang masih terikat dalam perkawinan dan punya hubungan darah selama tidak terhalang oleh mewaris serta punya agama yang sama dengan pewaris. Ini jurisprudensi nomor 172 ya terhadap peristiwa waris ya. Hukum waris yang berlaku adalah hukum waris yang didasarkan pada agama pewaris. Karena orang yang beragama Islam tidak boleh mewarisi kepada yang tidak beragama Islam, tidak boleh pula menerima dari harta waris atau dari pewaris yang tidak punya agama yang sama dengan ahli waris. Lalu bagaimana kalau ada ahli waris beda agama? Mendapat wasiat wajibah. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah pengadilan agama. Makanya kalau dalam BW dengan Islam sedikit berbeda mengenai anak sah. Kalau di dalam waris BW itu anak sah itu adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Benar kan? Tapi kalau di dalam waris Islam, anak yang sah itu bukan yang dilahirkan di dalam perkawinan, tapi yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Paham maksud saya? Setelah ijab dan qabul, barulah hubungan badan terjadi, ya, barulah anak tadi dibuat, anak yang lahir itu adalah anak yang sah. Sehingga kalau dalam case bujang dan gadis ya, tiba-tiba hilaf itu, usia kandungan 2 bulan, pernikahan dilangsungkan, ya, kemudian walaupun dia lahir dalam perkawinan, anak tadi tidak kategorinya sebagai anak sah. Itu dalam waris Islam. Sehingga efeknya tidak saja berimbas kepada harta waris, ya. Bapaknya tidak boleh dinasabkan kepada anaknya tadi. Ya, tidak saja masalah pewarisan. Bahkan kalau anak tadi adalah anak perempuan, bapak kandungnya tidak boleh menjadi wali nikah. Panjang itu efeknya, ya. Bayangkan ya, karena dulu berbuat khilaf ya, kebetulan yang dapat anak gadis pula ya, anak cewek pula. Kemudian anaknya sudah waktunya menikah, bapaknya mau jadi wali nikah, tidak bisa jadi wali nikah. Waktu menyedihkan gara-gara dosa yang sebelumnya. Tapi harus diungkapkan ya, qulil haqqu walau kana muron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Karena kalau tidak itu akan menjadi dosa jariah bagi si orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya tidak ngapa-ngapain, orang tuanya yang akan berdosa. Oke, next. Selain waris juga wasiat ya. Wasiat ini masalah kewenangan daripada pengadilan agama, mungkin dibaca sendiri saja. Lanjut, next. Wasiat hibah. Nah, ini hibah, ini saya kasih tips dan trik ya. Hibah ini pada dasarnya hadiah atau pemberian secara sukarela tanpa ada kontraprestasi. Hibah tidak dapat ditarik lagi ya, kecuali hibah dari orang tua kandung
kepada anak kandung. Karena hibah kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ya. Makanya begini, kalau Anda mendapatkan hibah dari orang tua Anda, kalau dapat hibah dari orang tua itu usahakan ya, usahakan kalau ada jalannya lebih baik itu dijual, dialihkan ke aset yang lain. Dihibahkan misalnya mobil Fortuner, ya udah jual mobil Fortunernya, beli Innova Reborn ya. AB. Karena kalau hibah dari orang tua kandung kepada anak kandung, anytime dapat ditarik. Ya, seorang tuanya ditinggal pasangannya, ya sudah nak, semua harta bapak tak hibahkan ke kalian-kalian. Bapak ini tidak punya apa-apa lagi karena sepeninggal ibumu, wis sudah malas tuh hidup hanya untuk beribadah saja. Oh iya, si anaknya senang kan dapat hibahan semua. Yang penting bapak kalian tanggung aja lah, makan minum tinggal, hari ini di anak nomor pertama, besok anak nomor kedua dan sebagainya. Oke, anaknya senang. Ternyata selang waktu 6 bulan ya, si bapak tergoda oleh perempuan yang lain gitu, karena memang tuan tanah gitu kan. Begitu 1 tahun sudah nerima harta hibah, rapat keluarga, anak-anak dipanggil, nak, tolong tanah, sawah, kebun yang sudah bapak hibahkan, separuh atau sebagian atau semuanya bapak tarik lagi ya, karena modal bapak untuk membina keluarga yang baru. Punya hak tidak bapaknya? Punya hak. Nah, jadi kalau Anda dapat hibah dari orang tua kandung, jual saja, dialihkan ke yang lain. Itu lebih aman. Ya. Sama halnya ketika menerima hadiah perkawinan. Hadiah perkawinan diberikan, kalau dia diberikan ya setelah ijab dan kabul. Kalau tidak ada perjanjian kawin, maka itu termasuk harta bersama. Jadi kalau yang belum kawin ya mau dapat hadiah kayak Ainul Yakin tadi, belum kawin tadi Ainul Yakin tadi. Pengakuan tadi sudah. Mau nikah, mana tahu kan minggu depan nikah kan. Bilang sama bapaknya, Pak, bapak ini mau ngasih aku udah hadiah perkawinan. Oh mau ngasih Pak? Kalau mau ngasih, kasihlah sehari sebelum ijab kabul maksimal. Atau kasihlah mulai saat ini. Jangan dikasih setelah ijab dan kabul. Loh, nggak bisa. Itu terjadi, buatlah perjanjian kawin. Ya. Karena banyak case, ya, banyak hal, ya, hadiah-hadiah perkawinan dari orang tua itu diperhitungkan sebagai harta bersama. Karena perolehannya adalah setelah perkawinan dilangsungkan. Gitu. Oke, next. Wakaf ya. Kalau wakaf, ini sengketa wakaf yang paling sering terjadi itu ketika ada wakif mewakafkan tanahnya, wakifnya meninggal dunia, ya, tiba-tiba ahli warisnya protes. Bapak kami semasa hidupnya tidak pernah mewakafkan tanah. Loh ini kan diwakafkan. Loh kami ahli waris tidak menyetujui. Nah itu sengketa. Di mana? Pengadilan agama, gitu ya. Makanya setiap wakaf itu hendaknya dibuat akta ikrar wakaf. Kalaupun ada akta, tidak ada akta ikrar wakaf ya, wakaf-wakaf yang terjadi tidak ada ikrar wakafnya ya, itu dibuat pengganti akta ikrar wakaf. Itu dibuat di pejabat KUA, kantor urusan agama. Pejabat PPAIW ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu untuk saat ini hanyalah pejabat KUA. Kepala KUA. Jadi KUA itu tidak saja ngurusin masalah kawin aja, tapi juga ngurusin masalah akta ikrar wakaf. Kenapa? Memang dalam Undang-Undang 41 2004 itu adanya notaris ya, cuma notaris ya selama tidak mengikuti, bahkan karena Kementerian Agama belum mengadakan diklat ya atau pelatihan atau sertifikasi. Selama tidak ada sertifikasi sebagai pejabat akta ikrar wakaf, maka notaris tidak boleh bertindak sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Buktinya apa? Tidak, kita lihat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada kewenangan notaris itu membuat akta ikrar wakaf. Mestinya notaris buat akta ikrar wakaf
kalau dia sudah tersertifikasi sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Hanya saja itu belum ada programnya oleh Kemenak ya, sehingga saat ini fungsi pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu dibebankan kepada pejabat KUA. Tapi ada notaris-notaris yang lihai, yang saya katakan tidak benar. Notaris tidak boleh membuat akta ikrar wakaf. Terus apa yang dibuat? Ya, sehingga dia buatlah pengikatan akta ikrar wakaf. Nah, itulah yang terjadi. Ada itu notaris yang buat pengikatan akta ikrar wakaf. Ya. Jadi yang dia buat itu pengikatan. Apakah kalau dikatakan pengikatan itu sebagai suatu akta? Ya? Walaupun kalau kita lihat jual beli itu kan pengikatan jual beli atau PPJB itu telah terjadi peralihan hak apabila telah dibayar lunas. Itu kan dapat dilihat di SEMA nomor 1 tahun 2016 atau SEMA nomor 4 tahun 2016. Lupa saya. Anda harus pahami itu ya kalau Anda beracara. Ya, PPJB, apakah telah terjadi peralihan hak? Iya, apabila telah lunas. Ya. Kalau belum lunas, maka belum dianggap terjadi peralihan hak. Sebetulnya kan agak sedikitnya menyimpang ya, karena normanya mengatakan peralihan hak itu apabila dituangkan di dalam akta. Akta itu ditingkatkan apabila sudah terjadi pelunasan, kan begitu. Kalau belum pelunasan, dia cukup PPJB saja, pengikatan. Nah, sama halnya di pengikatan akta ikrar wakaf. Ya. Beberapa notaris buat itu. Kalau saya ditanyakan apakah telah terjadi wakaf, saya katakan belum. Karena belum ada aturannya. Pengikatan itu dapat dikatakan telah terjadi ikrar wakaf. Bahkan kalau kita lihat dari rukun dan syaratnya, wakaf tadi adanya nadir, adanya wakif, adanya hujjah harta, telah adanya ijab dan qabul, sigot akadnya. Sigot akad itu terjadi ketika di dalam akta, bukan pengikatan. Pengikatan itu hanya komitmen. Makanya kalau ada notaris yang buat pengikatan itu sebetulnya dosanya besar itu ya. Karena itu wakaf ini tidak saja perbuatan manusia dengan manusia, tapi juga ada nilai ibadahnya. Gitu. Lanjut. Zakat, nah ini saya katakan tadi ya, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan PP nomor 14 tahun 2014 ya. Jadi memang ini khusus untuk pengelolaan ya. Pengelolaan daripada zakat tadi supaya badan amil zakat yang mengelola zakat itu adalah badan amil zakat yang benar-benar terdaftar ya atau merupakan badan amil zakat yang diawasi oleh negara, yang dalam hal ini perpanjangan tangan negara adalah Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Lanjut. Ini kan sudah benar kalau lihat instruksi presiden tadi ya. Instruksi presiden tadi negara tidak mengumpulkan dana zakat. Ya monggo silakan pegawai negeri yang beragama Islam bayar zakat, zakat nanti dikumpulkan ke Basnas. Basnas lah yang mengelola zakat dan mendistribusikan zakat. Bahkan zakat itu dapat dikatakan sebagai pengurang pajak penghasilan ya. Jadi kalau dia berzakat di badan amil zakat yang terdaftar, di LAS yang terdaftar, lembaga amil zakat yang terdaftar, karena ada yang namanya BAS, ada namanya LAS, ada UPZ. UPZ itu unit pengumpul zakat. UPZ itu hanya mengumpulkan zakat disetor ke Basnas gitu ya. Jadi seseorang kalau bayar zakat ke UPZ minta bukti tanda setor zakat. Kalau bayar zakatnya ke LAS minta bukti tanda setor zakat. Tujuannya apa? Kalau perusahaan yang berzakat atau seorang pengusaha yang berzakat atau mungkin pegawai negeri yang berzakat, bukti setor zakat tadi nanti akan dijadikan sebagai beban ya. Beban kalau dalam catatan akuntansinya itu jadikan beban, sehingga apa? Sehingga kewajiban pembayaran pajak kita akan berkurang. Misalnya begini, kita penghasilan 100 juta ya. 100 juta kalau PPh-nya saya lupa, PPh-nya 15% rasanya ya, atau 21%. PPh 15% ya. 15% dari 100 juta. Tapi 2,5% sudah kita zakatkan. Sehingga nanti PPh kewajiban kita itu adalah 100 juta dikurang 2,5%, 15%-nya itulah yang harus dibayarkan. Nah, jadi begitu ya. Hanya sebagai dihitung beban, jadi nanti kewajiban pembayaran kita akan berkurang. Itu kalau
pembayaran zakatnya melalui Basnas gitu ya. Oke, lanjut infak, sengketa tentang infak, sedekah ya. Nah, itu juga menjadi kewenangan pengadilan agama. Cuma walaupun ini jarang terjadi lah ya. Jarang terjadi ini ya. Lanjut. Kalaupun ada nih biasanya pengurus masjid itu ya. Pengurus masjid tiba-tiba masalah ada penggelapan atau diasumsikan salah satu pengurus masjid itu menggelapkan dana infak. Nah, itu kalau mau sengketa perdataannya ya pengadilan agama. Nah, ini tadi ekonomi syariah. Kalau bicara ekonomi syariah, ruang lingkupnya ini ya. Bisa bank syariah, bisa lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah ini meliputi koperasi syariah, baitul mal wa tamwilnya syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, dan bisnis syariah. Bisnis syariah itu luas ya. Termasuk perusahaan syariah pun menjadi kewenangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama, itu ruang lingkupnya ada di bisnis syariah. Tidak saja perusahaan syariah, saya pribadi, saya seorang pemilik modal ya, mempercayakan modal saya kepada Ainul Yakin misalnya. Kelola modal saya. Kita buat skema skema kerjasama bagi hasil musyarakah misalnya. Ternyata sengketa karena memang akadnya musyarakah, ya udah dibawa ke pengadilan agama. Kalau dulu ketika ada case-case kayak gini muncul pertanyaan, isok tak hakim pengadilan agama tuh ngadilin kayak gini? Insya Allah bisa lah kalau sekarang ya. Karena mereka juga yang mengadili sengketa ekonomi syariah itu ada sertifikasi pelatihan dari Mahkamah Agung. Kalau dulu awal-awalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu memang itu ya kurang dipercaya. Isok tah hakim pengadilan agama ngadili sengketa ekonomi syariah. Mengingat kasus cerai saja di pengadilan agama itu banyak sekali ya. Saya lihat itu di Suara Sidoarjo itu kemarin baru-baru ini ya. Jadi tahun 2021-nya aja ya, pengadilan agama Sidoarjo itu ada 300 kasus cerai yang diadili di sana. Bayangkan. Satu kabupaten itu ada 300 kasus cerai. Kalau kita rata-rata sajalah, satu kabupaten itu 200 kasus cerai gitu ya. Kabupaten kota Jawa Timur, sehingga di Jawa Timur itu ya lebih dari 1000. Dan memang benar ya, 2 tahun yang lalu ketika saya ada penelitian di Pengadilan Agama Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur itu, ada hampir lebih 10.000 case ya, 10.000 case perceraian yang diadili di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Bayangkan 10.000 case. Kalau Anda seorang jiwa marketable yang sejati gitu ya, 10.000 case kasus cerai. Ngambil 1% saja dari 10.000 case itu. Berapa 1%-nya? 100 ya. Nah, megang 1% dari 100 tadi. Ada khusus pengacara spesialis perceraian misalnya. Nah, udah 100 klien bisa Anda tangani gitu ya. Itu salah satu contoh. Di samping itu artinya menandai banyaknya angka perceraian yang relatif tinggi gitu ya. Tidak tahu saya pengaruh daripada sinetron mungkin itu ya, banyak yang bercerai. Lanjut next. Ini saya katakan tadi ya, pasal 55 Undang-Undang 21/2008 tentang perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Benar. Pasal 2-nya selain dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan isi akad. Nah, dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 inilah yang dimungkinkan peradilan umum ya. Makanya banyak akad-akad di bank syariah, banknya sepakat diselesaikan di pengadilan negeri. Ketika dihadapkan di pengadilan negeri, insya Allah ya, kompilasi ekonomi syariah itu tidak tersentuh. Pembiayaan mudarobah, musyarakah, atau pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlek yang ada di bank syariah dianggap sebagai perjanjian kredit, sebagaimana hal di bank konvensional. Kan tidak tepat. Padahal masing-masing punya karakteristik tersendiri. Oke, moderator saya sampai jam berapa ini? Kalau kelamaan kita masuk sesi tanya jawab saja. Sampai 3:30, Pak. 3:30. Oke. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan.
sebelum saya lanjutkan? Tidak ada yang ditanya? Paham semua ya? Izin, Bapak mau bertanya. Oh ya, silakan. Siapa? Saya Sudarmaji, Bapak. Mohon maaf. Oh, Ini yang ingin saya tanyakan ke Bapak adalah terkait dengan ikrar wakaf. Nah, terhadap mungkin penyalahgunaan atau penyalahperuntukan, Pak. Misalkan ini di akad hibah itu diperuntukkan untuk pendidikan, untuk lembaga pendidikan, tapi digunakan untuk yang lain. Nah, apakah dalam hal ini dapat dilakukan pembatalan, Pak? Dan mekanismenya seperti apa? Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, apakah jika memang benar ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, apa hal tersebut masuk juga unsur pidana, Pak? Terima kasih, Bapak. Matur suwun, Pak Sudarmaji ya. Jadi memang pada prinsipnya untuk menghindari penyalahgunaan tadi ya, wakaf tadi hendaknya dikelola oleh nadir yang dituangkan di dalam akta ikrar wakaf. Bahkan alangkah lebih efektifnya kalau nadir tadi tersertifikasi sebagai nadir oleh Badan Wakaf Indonesia. Kalaupun tidak ada sertifikasi nadir, ya sudah masih dimaklumi ya, dikelola oleh nadir, dituangkan di dalam akta ikrar wakaf. Jadi dalam akta ikrar wakaf itu harus jelas peruntukannya, apakah sekolah kah, apakah kuburan kah, apakah rumah ibadah kah, dan sebagainya. Bagaimana kalau seandainya ya adanya pengalih fungsian harta wakaf sebagaimana yang diikrarkan pada awalnya wakaf itu dilakukan? Jawabnya, bisa dikenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Karena di dalam pasal 67 itu ya, Undang-Undang Wakaf itu ya, seorang dengan sengaja mengubah peruntukan harta wakaf sebagaimana yang dimaksud ya, dapat dipidana kalau tidak salah 4 tahun. Ada sanksi pidananya. Tapi juga tidak menutup ada sanksi administrasinya. Kalau dia sebagai nadir yang terdaftar ya, terdaftar di BWI, maka sanksi administratifnya izinnya dicabut. Tapi kalau dia sebagai nadir perorangan, karena nadir ada 3 jenis, Pak. Undang-Undang Wakaf itu nadir perorangan, nadir badan hukum, yang ketiga nadir organisasi. Yang kesemuanya itu hendaknya tersertifikasi sebagai nadir oleh BWI. Kalau dia tersertifikasi sebagai nadir, mungkin ya hanya sanksi administratif saja, tapi tidak menutup sanksi pidana. Kalau dia tidak tersertifikasi sebagai nadir, peruntukannya untuk sekolah, tapi ternyata dia sewakan untuk bangun mal atau pertokoan, nah udah itu pidananya bisa masuk itu. Bisa kena ancaman 4 tahun penjara. Gitu nih Pak Sudarmaji. Matur suwun, Bapak. Ya, selanjutnya yang resen ini tadi ada 2 ya, Rizka sama Ade tadi. Oke, Rizka dulu. Ya, Pak. Selamat sore, Pak Prawitra. Pak, saya mau tanya tadi terkait hibah. Kalau misalnya yang memberi hibah ini nenek dan kakek memberikan hibah kepada cucunya, tapi cucunya ini sendiri punya masalah seperti tidak dianggap gitu loh Pak sama orang tua kandungnya. Tapi ketika tiba-tiba hibahnya ini sudah dikasihkan ke cucu, orang tua ini meminta haknya itu Pak. Apakah bisa Pak seperti itu? Iya. Pertanyaan saya, si nenek tadi masih hidup apa enggak ketika si orang tua tadi si nenek tadi menghibahkan, kemudian orang tuanya minta, si nenek tadi masih hidup enggak ketika minta itu? Sudah nggak ada Pak. Oke, nah gini, hibah itu pada prinsipnya dapat diberikan kepada siapapun, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam pasal 210 kompilasi hukum Islam, ya, hibah dapat diberikan maksimal 1/3 dari seluruh harta.
Ini yang kadang-kadang saya ada sedikit pertentangan dengan hakim pengadilan agama ngomong. Saya katakan pasal 210 itu kan mengatakan hibah dapat diberikan sepertiga. Artinya kalau dapat, kalau kita belajar pengantar ilmu hukum dulu, norma itu sifatnya doingan atau unvullen kan gitu. Dapat itu dikatakan doingan atau unvullen. Memaksa atau mengatur? Mengatur, saya bilang. Karena dia katakan dapat, ya, kecuali wajib. Makanya kita bandingkan ketentuan wasiat di dalam kompilasi hukum Islam dengan ketentuan hibah. Kalau ketentuan wasiat dalam kompilasi hukum Islam, wajib wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau hibah, tidak wajib, dapat diberikan maksimal sepertiga. Sehingga yang satu memaksa, mengikat, yang satunya mengatur. Nah, cuma ini hakim pengadilan agama tidak paham. Ya, sehingga kalaupun seluruh hibah itu diberikan kepada cucunya ketika nenek masih hidup, problemnya tidak masalah. Artinya ketika si nenek tadi meninggal dunia, maka nenek tadi tidak meninggalkan harta. Nah, pada prinsipnya gitu ya. Walaupun ini ada pertentangan, beberapa mazhab mengatakan tidak boleh membiarkan ahli waris itu menjadi jatuh miskin. Saya katakan tidak masalah, asalkan diberikan ketika akal sehat. Kecuali kalau dalam keadaan sakit, nandatangani akta hibah, itu tidak boleh. Tapi kalau sehat walafiat, ya silahkan. Kalau kita berpedoman kepada kompilasi hukum Islam. Jadi apa yang terjadi? Kalau si orang tua tadi mau masih minta, ya silahkan anaknya sendiri digugat. Karena sebagai penerima hibah adalah anak kandungnya. Hanya saja ya akan menjadi bahan cemooh si anak digugat bapaknya. Walaupun ada beberapa case ya anak menggugat bapaknya, ya itulah tanda-tanda akhir zaman kan begitu ya. Itulah dia. Ya silakan orang tua gugat anaknya. Apakah orang tuanya menang? Bisa jadi 50-50 loh ya. Karena ada kalanya hakim pengadilan agama menafsirkan pasal 210 itu dapat menghibahkan maksimal sepertiga, dapat tadi dikatakan sebagai suatu kewajiban. Padahal kalau dalam kompilasi hukum Islam kan bukan norma memang, tapi kan kalau dilihat bahasanya ada yang bahasanya unvullen, ada bahasanya doingan. Masih ingat doingan itu apa, Rizka? Hah? Loh. Mana calon advokat ini? Ya. Oke ya, pokoknya yang satu mengikat, yang satu mengatur gitu ya. Satu memaksa, yang satu hanya sebagai mengatur, jadi tidak perlu memaksa. Oke, gitu Rizka ya. Selanjutnya tadi Ade, monggo. Sore Pak Prawitra. Ya, Pak Adil mau tanya tentang itsbat nikah. ya. Iya. Nah, itsbat nikah ini bisa diajukan kalau misalkan harus ada persyaratan nikah siri atau bisa diajukan tanpa adanya pernikahan siri. Oke, jelaslah isbat nikah itu harus ada nikah sirihnya. Artinya nikah yang tidak terdaftar. Ya, nikah yang tidak tercatat. Kalau orang belum nikah, ngapain ngajuin isbat nikah? Ya, pasti diketahui majelisnya. Ya, belum nikah ngajuin isbat nikah. Kenapa ngajuin isbat nikah? Nah, supaya pernikahan kami diakui. Kapan terjadi nikah? Belum pernah majelis, belum pernah yang mulia loh, masih diketahui. Jadi isbat nikah itu ketika ada orang yang menikah tapi tidak ada atau cacat administratif lah. Nah, cacat administratif ya, dia butuh persyaratan administratif dari suatu pernikahan tadi, apakah harus nikah ulang? Jawabnya tidak. Ngajukan permohonan isbat nikah. Nanti akan dinilai ketika pemeriksaan majelis hakim tunggal itu isbat nikah itu. Ini nikahnya di mana? Saksinya siapa? Yang menikahkan siapa? Kalau itu semua lengkap, insya Allah lanjut itu. Dikeluarkan penetapan. Yang repot itu kalau para pihaknya nggak ada. Yang menikahkan sudah meninggal. Saksinya tidak diketahui keberadaannya. Nah, ini repot ini ya. Tapi kalau syarat-syaratnya ada yang mulia, apa yang fotonya? Dokumentasi, foto-foto dan sebagainya mungkin bisa. Tapi kalau tidak ada bukti, apa boleh buat? Isbat nikahnya ditolak gitu, ya. Jadi isbat nikah itu adalah penegasan
setelah terjadinya suatu pernikahan dikarenakan pernikahan sebelumnya itu tidak dilakukan sesuai pencatatan atau administrasi perkawinan. Begitu ya. Oke. Oke, Ada lagi? baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Monggo selanjutnya ini siapa dulu nih? Pak Robi Gunawan. Oh ya, Robi. Ya, selamat sore Pak Prawitra. Ya, mau tanya Pak, kalau misalkan wakaf dalam bentuk tanah, apakah ada persyaratan khusus Pak? Kalau misalkan seorang mau mewakafkan tanahnya, apakah boleh bentuknya petok atau SHM atau gimana? Itu apakah ada persyaratan khusus? Terus yang kedua, kalau misalkan seorang mewakafkan tanah, kemudian katakan mewakafkan ke masjid atau sekolah, selang berapa tahun kemudian ternyata objek tanah tersebut menjadi objek sengketa, Pak. Lantas pihak yang subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap objek tanah tersebut, apakah si penerima wakaf atau si ahli waris dari pewakaf, Pak? Katakan pewakaf ini meninggal dunia. Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Pada prinsipnya yang dapat diwakafkan itu adalah yang dimiliki atau yang dikuasai oleh si wakif. Jadi kalau yang mau diwakafkan itu adalah tanahnya, ya, apakah tanahnya itu hak milik, SHGB, itu boleh. Petok boleh, ya. Pada prinsipnya seperti itu. Hanya saja kalau dia SHGB atau hak pakai, wakaf tadi sifatnya temporer, karena akan hapus dengan sendirinya ketika hak atas tanahnya itu hilang. Gitu ya, Pak Robi ya. Dan juga kalau dia sifatnya itu petok, biasanya untuk akta ikrar wakafnya itu agak ruwet. Ya. Karena tidak akan mungkin dikeluarkan akta ikrar wakaf kalau tanahnya itu masih sifatnya petok. Palingan ya bawah tangan. Ya. Apakah boleh akta wakaf itu dibuat di bawah tangan? Ya boleh, jawabannya. Boleh saja. Saya pernah membuat legal opinion itu ya. Anda tahu JP yang di Manyar Gresik itu, yang pelabuhan itu, Java Integrated. Nah itu sebagian itu adalah tanah kas desa, sebagiannya itu ada tanah wakaf. Gitu. Nah, waktu itu saya buat LO-nya, boleh tidak tanah wakaf? Pak, prinsipnya wakaf itu nilai ekonomisnya tidak berkurang. Ya, ternyata ketika diselidiki, oh ternyata ini ikrar wakaf, tidak ada ikrar wakafnya, hanya ada akta wakaf bawah tangan. Gimana caranya? Ya sudah, dibuat pengganti akta ikrar wakaf. Ketika dibuat pengganti akta ikrar wakaf, baru dilakukan ruslah. Ruslah tadi diganti dengan nilai ekonomis yang sama di tempat lain, bukan diganti uang, ya tidak boleh. Sehingga diganti dengan nilai ekonomis yang sama, digunakan untuk pemanfaatan yang sama. Karena waktu itu kebetulan pemanfaatannya adalah rumah ibadah. Diganti dengan nilai ekonomis yang sama. Tidak boleh misalnya tanah wakafnya ini 1 hektar di pinggir jalan. Diganti dengan nilainya 1 hektar agak masuk ke dalam. Tidak boleh. Kenapa? Walaupun luasnya sama, tapi nilai ekonomisnya beda. Bisa jadi 1 hektar pinggir jalan nanti diruslah, ditukar guling dengan 2 hektar atau 3 hektar agak masuk ke dalam. Kenapa? Nilai ekonomisnya sama. Itu masih dimungkinkan. Ya. Selama itu berkaitan dengan proyek strategis nasional, itu bisa dilihat di Undang-Undang Wakaf. Dimungkinkan, walaupun pada dasarnya tidak boleh, tapi dimungkinkan kalau itu berkaitan dengan proyek strategis nasional. Lalu bagaimana dengan sengketa wakaf? Saya katakan tidak ada sangkut pautnya dengan ahli waris. Apalagi wakilnya sudah meninggal dunia. Kalaupun ada itu tanah sengketa, yang berurusan tadi bukan juga wakifnya kalau wakilnya masih hidup. Yang berurusan tadi adalah nadirnya, selaku pihak yang dipercaya untuk mengelola tanah tersebut. Jadi Pak Robi ya, kalau ada gugatan terhadap masalah tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh nadir, maka ia bertanggung sepenuhnya, bertindak sepenuhnya atas tanah tersebut bukan ahli waris daripada wakif. Bukan pula wakifnya, tapi 100%
hak mutlak kewenangan nadir. Dialah yang menjadi para pihak apabila tanah tadi memang menjadi sengketa. Karena itu beban yang melekat pada nadir. Ya. Karena ketika wakaf, namanya wakaf itu terhenti. Ketika orang mewakafkan, maka segala sesuatu dengan objek wakaf tadi terhenti. Ya, tidak boleh dia ikut campur lagi, tidak boleh dia mengelola lagi, termasuk ahli warisnya terputus sudah. Dipindahkan kepada nadir bertujuan untuk mengharapkan ridhonya Gusti Allah. Gitu nih Pak Robi. Ya, menanggapi Pak, berarti termasuk misalkan tanah wakaf itu bentuknya SHGB, biaya perpanjangan di tiap periode tahunnya sudah putus ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, jadi kalau terima kasih, Pak. Tapi perlu diingat, SHGB tadi ya, biaya perpanjangan sudah terputus dan juga tidak harus itu diperpanjang. Kenapa? Itu bisa dilihat undang-undang wakaf, bisa dilihat PP-nya. Karena wakaf terhadap hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas, itu pada prinsipnya juga akan terbatas. Hanya saja, kalau dalam pengurusan SHGB, pemegang hak sebelumnya kan mendapatkan keistimewaan, kan gitu ya. Keistimewaan untuk melakukan pendaftaran ulang. Makanya sangat penting ketika yang diwakafkan itu adalah SHGB, pastikan ketika setelah ikrar wakaf, nama ya yang tertera di dalam SHGB itu adalah nama nadir wakaf apa gitu. Ya, nadir wakaf X. Jangan masih atas nama si wakif. Kalau atas nama si wakif dalam hal ini ya kadang-kalanya BPN bisa saja, oh ini sudah diwakafkan, ini sudah habis kembali kepada negara, bisa jadi seperti itu. Tapi walaupun case seperti itu jarang ya. Gitu. Ya karena kerumitan masing-masing, misalkan tanah itu petok atau SHGB atau SHM kan tingkat kerumitannya masing-masing Pak. Boleh tidak seorang apa tadi Pak Nadir ya Pak ya? Itu menolak Pak wakaf dari si pewakaf Pak karena melihat wah ini petok, ini SHGB, karena dia malas ribet di kemudian hari, izin Pak. Boleh tidak seperti itu Pak? Boleh. Sangat boleh ya. Nadir itu bukan berarti ada orang berwakaf dia terima, enggak ya, tidak seperti hakim yang ketika tidak boleh menolak perkara ya. Kalau majelis hakim ya ada gugatan, bisa enggak bisa dia harus nerimo, enggak boleh nolak perkara. Tapi kalau nadir pada prinsipnya boleh. Bahkan mau ngomong ya, seorang koruptor misalnya ingin berwakaf tanah, nadir nolak, boleh. Ya. Ini bukan hasil korupsi, ini usaha saya, ini warisan orang tua. Nadirnya bilang, mohon maaf, kami tidak mau mengelola harta yang nilainya subhat, halal haramnya tidak jelas, atau karena Anda koruptor, kami takut nama kami tercemar gara-gara mengelola aset dari Anda, kami dalam hal ini menolak. Sangat boleh. Tapi selama dia ijab dan qabul sanggup mengelola, nah, itu tidak boleh ya. Harus dia kelola, itu tanggung jawabnya. Kalau tidak, ya bisa berdosa. Makanya pertanggungjawaban nadir itu tidak saja di dunia tapi di akhirat ya. Gitu Pak Robi ya. Oke, selanjutnya siapa ini yang berikutnya? Ada Ibu Dwi Rahayu, Pak. Oh ya, Bu Dwi Rahayu. Bu Dwi. Iya, terima kasih. Saya mau tanyakan, ini mengenai ahli waris itu karena di dalam peradilan agama itu untuk yang dari perkawinan hingga perkawinan awal kan untuk Islam, dan itu ahli warisnya itu jika pakai ahli waris Islam itu biasanya hak waris laki-laki lebih besar daripada yang perempuan. Nah, pada satu kasus itu ada perpindahan agama, itu untuk ahli warisnya apakah tetap menggunakan di dalam pengadilan agama ataukah pengadilan umum untuk suatu persengketaan? Terima kasih. Baik, tadi ada jurisprudensinya juga, saya sebutkan di slide ya. Pada prinsipnya mengikuti agama pewaris. Hukum waris yang diberlakukan mengikuti agama pewaris. Kalau si pewarisnya beragama Islam, ahli warisnya tidak beragama Islam, ya sudah yang diberlakukan adalah hukum waris Islam. Kalau gitu ahli warisnya nggak dapat waris, nggak dapat memang, tapi dia bisa mendapat instrumen yang namanya wasiat wajibah.
Yang besarnya tidak boleh sepertiga dari seluruh harta. Kalau seandainya pewarisnya tidak beragama Islam, yang agama Islam adalah ahli warisnya, sudah jelas ahli waris tadi tidak boleh mewarisi dari harta pewaris. Walaupun pewaris tadi adalah bapak dan ibu kandungnya. Kenapa? Karena si pewaris tidak beragama Islam, sehingga hukum waris BW lah yang ikut di sana. Bagi orang Islam pada prinsipnya tidak boleh mewaris ya. Tapi kalau digunakan menurut waris BW, ada kemungkinan ya bisa dipakai. Bisa dipakai ya tergantung masalah akidah saja, karena dalam waris Islam itu pada prinsipnya tidak boleh. Orang yang muslim mewarisi dari pewaris yang beragama non-muslim itu tidak boleh. Tapi kalau dalam waris BW tidak memandang agama, mandang anak mungkin bisa. Ya. Tapi kembali lagi, ahli waris apakah berhak menerima harta waris dari pewaris selama si pewaris beragama Islam. Kalau ahli waris tidak beragama Islam, tidak dapat. Tapi dia dapat namanya wasiat wajibah. Nah, gimana caranya untuk minta wasiat wajibah? Diajukan gugatan di pengadilan agama. Ya. Ketika misalnya, ini ada case ini, pewaris tidak beragama Islam, punya 3 orang anak, yang satu beragama Islam, yang 2 tidak beragama Islam. Yang satu tadi tidak dapat harta waris, dia gugat di pengadilan agama, pasti ditolak. Kenapa? Si pewaris tidak beragama Islam. Tapi ada yang pewarisnya beragama Islam, anak 5 orang, 2 orang pindah agama, 3 orang beragama Islam. Sehingga 2 orang tadi gugat ketiga-tiganya melalui pengadilan agama, minta wasiat wajibah. Dikabulkan. Karena dia punya hak melalui wasiat wajibah. Tapi besarannya ditentukan pengadilan agama, asalkan tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta peninggalan. Begitu ya, Bu Dwi. Jadi memang sedikit rumit ini ya. Tapi pada prinsipnya masalah pewarisan itu harus ada hubungan darah, adanya hubungan perkawinan, tidak terhalang mewaris, dan agamanya si pewaris dan ahli waris sama, yaitu sama-sama beragama Islam. Apakah itu hanya untuk ahli warisnya anak saja? Nah, jadi begini, ahli waris dalam Islam itu pada prinsipnya ke atas orang tua juga mewaris, ke samping suami dan istri juga mewaris, ke bawah anak-anak itu juga mewaris. Apakah hanya anak saja? Jawabnya tidak. Bisa jadi istri yang beda agama, pindah agama. Bisa jadi orang tuanya pindah agama. Ya. Karena kalau si anak meninggal lebih dulu, orang tua juga ikut sebagai ahli waris. Begitu. Jadi tidak terbatas anak saja. Ya. Tapi kalau untuk masalah perkawinan, dia tiba-tiba pindah agama, perlu diingat. Kalau misalnya ada case begini, dia nikah tahun 2010, 2015 bercerai, 2020 si A meninggal dunia, si B, si mantan istrinya tadi, dapat nggak harta waris? Atau dihitung sebagai pewaris atau tidak? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena ketika si A meninggal dunia, hubungan perkawinan dengan si B sudah putus. Tapi anak-anak si A dan si B itu dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Makanya kalau membaca kompilasi hukum Islam itu sedikit membingungkan, ya. Kenapa disebut? Di situ kan disebut janda dan duda. Mestinya kalau yang benar suami atau istri. Karena asumsi kalau janda dan duda sebelum meninggal pun perkawinan sudah putus, maka statusnya juga sebagai janda, kan gitu. Janda dapat harta waris. Awakmu jadi janda tuh tahun berapa? Tahun 2015. Mantan suamimu meninggal tahun berapa? Tahun 2021. Yang enggak dapat. Karena ketika meninggal hubungan perkawinan sudah putus. Tapi ini loh, duda dan janda. KHI-nya bilang gitu. Nah, makna duda dan janda yang dimaksud KHI itu adalah duda dan janda itu cerai mati, bukan cerai hidup. Begitu. Ya. Intinya agama harus menjadi syarat mutlak. Mengikuti agama siapa?
agamanya pewaris. Oke, ada lagi Bu Dwi? Sampun. Oke, next mungkin siapa ini? Ya, ada Ibu Elis Sofia, Pak. Oh ya, oke Bu Elis. Selamat sore Pak Prawita. Sore. Ya, ada sedikit yang mau saya tanyakan. Ini kebetulan permasalahan dari teman saya sendiri. Ada seorang anak angkat sudah diangkat secara resmi di sebuah keluarga begitu Pak. Lalu sebelum orang tua angkatnya ini meninggal, yang bersangkutan ini si anak angkat ini dapat hibah rumah. Ya. Dan itu sudah ada kesepakatan bersama dengan pihak keluarga dari orang tua angkatnya. Jadi sudah ada tanda tangan hitam di atas putih seperti itu. Lalu kemudian kedua orang tua angkatnya ini sudah meninggal, tapi ada salah satu keluarga yang kebetulan namanya itu sudah ada di dalam surat kesepakatan itu, tapi menyatakan bahwa yang si anak angkat ini tidak berhak untuk atas rumah itu tadi, atas hibah rumah itu tadi. Jadi ini ada pihak keluarga dari orang tua angkatnya ini yang tidak terima gitu Pak Prawita. Itu bagaimana menyikapinya? Ya. Terima kasih Pak. Pihak yang tidak terima tentang hibah tadi itu dikatakan kufur nikmat gitu ya. Kufur nikmat ya, serakah itu ya. Iya. Karena begini, itu langkah orang tua angkat udah benar. Ada beberapa case anak angkat itu kadang-kadang tidak diberikan hibah ya. Ketika si orang tua angkatnya meninggal, nah itu beriput itu. Tapi anak angkat posisinya seperti anak yang pindah agama. Dia mendapatkan porsi yang namanya wasiat wajibah. Tapi kalau semasa hidupnya sudah dihibahkan, ya, kemudian apalagi dikuatkan dengan saudara-saudara yang lain menyetujui. Ini yang saya katakan tadi, yang mirip dengan case tadi ya. Ketika case yang dikatakan siapa tadi itu? Rizka atau lupa saya. Bahwa ketika orang tuanya meninggal, dia meninggal tanpa meninggalkan harta. Dia wafat tidak meninggalkan harta. Kenapa? Semasa hidupnya sudah dihibahkan kepada anak kandung tadi. Sudah benar itu. Karena kalau tidak dihibahkan, anak kandung tadi tidak mendapatkan bagian harta peninggalan. Saudaranya yang menghabiskan. Bisa si anak angkat tadi kalau dia diberikan secara sukarela oleh ahli waris yang ada. Kedua, kalau dia tidak puas, dia bisa mengajukan gugatan wasiat wajibah ke pengadilan agama. Tapi kalau dari awal sudah dihibahkan, ya sudah clear. Itu adalah hak daripada anak angkat tadi. Apalagi yang bersangkutan kan sudah tanda tangan nyetujui. Tanpanya persetujuan pun juga sah hibah tadi. Ya, hibah tadi perbuatan hukum si pemilik dengan si penerima, pemberi dan penerima. Apakah perlu persetujuan? Tidak perlu. Tapi hanya untuk syarat saja supaya tidak ada balak di kemudian hari ya, tidak ada sengketa di kemudian hari, persetujuan itu kadang-kala diperlukan. Nah, ini contohnya. Persetujuan pun sudah ditandatangani, sudah diberikan, sengketa juga masih tetap ada. Itu saya katakan, itu tandanya dia kufur nikmat yang menolak tadi ya, serakah. Ya, jadi kalau posisi anak angkat itu ada teman, sampaikan tetap bertahan ya. Tapi asalkan pasif. Dia kurang senang, dia gugat, silakan gugat. Posisinya kuat itu. Ya. Tapi permasalahannya di sini sertifikat rumah sama bukti surat kesepakatan itu tidak ada. Maksudnya entah itu diambil ya, bukannya ini seudon atau apa ya Pak. Sebenarnya itu sudah tersimpan rapi di sebuah tempat, dia di dalam rumah itu, tapi kebetulan si anak ini kan suami istri pekerja, jadi setiap harinya itu dia selalu bekerja, sore baru pulang, tapi selalu kunci rumah itu selalu dalam keadaan terkunci. Cuma pada waktu ini mulai diusik sama si keluarganya yang tidak terima ini tadi, dia itu mencari itu tidak ketemu lah. Ini berarti nanti bisa dipermasalahkan juga ya Pak, barangkali jika ternyata itu bisa dibuktikan bahwa surat sertifikat rumah dan juga surat kesepakatan itu tadi diambil oleh siapa gitu, mungkin diambil oleh yang bersangkutan sendiri, ya kalau tidak terima itu atau keluarga. Kalau terjadi pencurian, ya monggo itu case yang berbeda ya. Case yang berbeda. Silakan itu dilaporkan saja pencurian dalam keluarga.
Tapi kalau itu case-nya sertifikat dan akta hibahnya hilang, kalau sertifikat tadi sudah atas nama si anak angkat tadi, no problem. Ya. Ataupun kalau akta hibahnya itu hilang, kan bisa minta salinan akta hibah ke notaris yang membuat akta hibah tadi. Yang menjadi problem kalau akta hibahnya dibuat bawah tangan. Nah, itu masih statusnya masih di bawah tangan. Nah, ini itu kalau itu di bawah tangan harus dibawa ke notaris dulu ya, Pak ya. Iya, mestinya akta hibahnya dibawa ke notaris. Tapi kalau itu di bawah tangan, pastikan ada nggak saksi-saksi yang menyaksikan telah terjadinya hibah tersebut. Atau minimal itu sertifikat itu sudah atas nama, tapi saya rasa enggak lah, karena kalau balik nama ke anak angkat itu pasti diminta akta notaris, ya. Belum, sertifikatnya masih tetap nama orang tua angkatnya. Wah, kalau begitu berat ini, Bu. Berat. Ya, tergantung pembuktiannya, tapi ini berat. Berat karena tidak bisa membuktikan telah terjadi hibah tadi. Makanya si saudara yang kufur nikmat tadi berani dia, karena bukti sudah dipegang. Gitu. Tapi bisa dilaporkan ya masalah pencurian itu aja lah. Iya. Jadi biar coba diantar dulu, nginap semalam 2 malam di hotel video. Ya. Terima kasih penjelasannya Pak Prawira, nanti saya sampaikan seperti itu. Terima kasih banyak. Luar biasa Bu Elis, belum lulus advokat udah dapat klien ini ya. Kebetulan teman akrab soalnya Pak. Oke, next mungkin siapa nih Pak moderator? Ada Pak Diki Ahmad. Oke, Diki Ahmad, Syarif. Ya, selamat sore Pak Prawita. Selamat sore. Ini saya tanya mengenai kompetensi absolut, Pak. Jadi ada case itu, misalkan si A sama si B ini beda agama. Kemudian salah satu pihak ini tunduk kepada agama lain untuk melaksanakan perkawinan. Setelah berlangsungnya perkawinan, katakanlah misalkan berjalan 5 tahun. Setelah 5 tahun itu si A sama si B ini pindah agama, Pak. Kemudian tahun depannya lagi dia mengajukan perceraian. Kira-kira masuk kompetensi mana, Pak? Gitu. Kembali dulu awal perkawinan. Awal perkawinan itu, ya. Awal perkawinannya dilangsungkan secara agama Islam depan pejabat KUA atau tidak? Iya Pak, nikahnya pakai agama Islam Pak, dicatatkan di KUA. Ya kalau nikahnya catatkan di KUA ya idealnya masuknya lewat pintu depan, keluarnya lewat pintu depan. Begitu ya? Tapi Pak, setelah maksudnya dia sudah pindah agama Pak, gimana itu? Dua-duanya sudah pindah agama. Iya. Dua-duanya sudah pindah agama. Kalau menurut saya seperti itu, karena dua-duanya pindah agama, pencatatan perkawinannya dicatatkan di catatan sipil atau tidak? Karena dua-duanya masih megang buku nikah loh ya. Kecuali kalau dia pindah agama, tidak sekedar pindah agama saja. Pencatatan administratifnya juga diubah. Mulai dari KTP-nya, mulai dari buku nikahnya, ya, lapor di catatan sipil. Kami dulu nikah di KUA, sekarang pindah agama. Ini melakukan pencatatan sehingga terrekod di kantor catatan sipil juga. Sehingga kalau bicara perkawinan sebetulnya gini ya. Yang dibatalkan itu kan adalah akta nikahnya. Karena kalau perceraian itu kan ya dalam Islam saja kita ngomong talak 3 saja udah jatuh talak itu. Hanya saja sama halnya asas publisitasnya daripada perkawinan melalui akta nikah tadi ya didaftarkan, asas publisitas perceraiannya itu di mana? Kalau dia belum ada perubahan administratif dari KUA ke catatan sipil, ya tetap harus dilakukan perubahan administratif dulu, baru bicara perceraiannya. Nah, begitu nih, kalau menurut saya gitu. Karena kalau dua-duanya pindah agama, saya belum pernah menemukan case ya. Tapi kalau dari salah satu pindah agama, ya dari awalnya kawinnya kayak apa, ya itu yang digunakan. Begitu nih. Apakah kompetensi absolut orang Islam saja di pengadilan agama? Memang ya.
ya, pengadilan yang mengadili orang yang beragama Islam saja. Tapi dalam prakteknya tidak selamanya pengadilan agama itu mengadili orang yang beragama Islam. Tapi juga bagi orang yang menundukkan diri kepada hukum Islam. Contohnya apa? Contohnya nasabah bank syariah, nasabah asuransi syariah. Ketika dia punya sengketa dengan lembaga keuangan syariah, pada saat itu pula lah dia tunduk. Ketika pada membuat akad, baik itu akad investasi, akad tabungan, deposito, saat itu pula dia tunduk atau menundukkan dirinya pada hukum Islam. Sehingga ketika ada sengketa, ya ranahnya adalah ranah hukum Islam. Sehingga sebetulnya penafsiran daripada orang yang beragama Islam yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 789 maupun 3 tahun 2006 adalah orang yang menundukkan diri kepada hukum Islam. Begitu, Nje? Ada lagi? Gimana, Diki? Cukup, Pak, cukup. Terima kasih. Ya. Mungkin Ini selanjutnya. Yang terakhir ini mungkin, Pak. Ya. Pak Muhammad Oki Muji. Saya ngikut moderator saja pokoknya. Oke. Iya, Pak. Sudah mau habis waktunya. Monggo. Siap. Pak Muhammad Oki Muji. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, ini Pak, kebetulan ada teman mengadu kepada saya minta tolong gitu loh, Pak. Ini kasusnya calon klien ini ya, hebat-hebat ini ya. Belum jadi advokat udah banyak calon kliennya nih, Masya Allah. Monggo. Jadi gini, Pak. Kebetulan kemarin itu teman saya tanya pada saya kan, kasusnya itu tentang waris. Nah, orang tuanya yang dari ayahnya itu meninggal. Nah, di situ punya harta rumah sama tanah. Nah, sedangkan rumah dan tanah itu warisan dari orang tuanya, Pak. Dulu itu orang tuanya tuh pas masih hidup, itu anaknya ada 4. Laki, cewek, laki. Nah, ayah dari teman saya ini kan anak terakhir, laki-laki. Yang anak pertama itu udah meninggal, tinggal 2 kakaknya, cewek. Nah, yang 2 kakaknya ini meminta warisan kepada adiknya ini. Nah, karena rumah yang ditempatkan itu rumah punden, rumah peninggalan orang tua. Nah, sedangkan rumahnya itu dan tanahnya itu, kalau kemarin saya tanya itu sudah nama bapaknya, gitu, Pak. Tapi masih diperebutkan oleh saudaranya. Terus saya bertanya-tanya, itu katanya dulu itu orang tuanya semasa masih hidup itu sudah mengasihkan warisannya masing-masing, Pak. Nah, sudah dikasih masing-masing, tapi sudah dijual semua sama kakak-kakaknya itu. Nah, adiknya ini masih utuh warisannya. Nah, itu diperebutkan, Pak. Terus ini, Pak, saya singkat aja ya, Pak ya. Dari pihak keluarga yang teman saya ini, orang tuanya itu suratnya itu yang dipegang itu enggak ada, Pak, salinannya. Itu gimana, Pak? Tapi sejarah rumah dan tanah itu masih ada, dalam arti jual belinya dulu itu masih ada orangnya. Kayak contohnya dari pihak kelurahannya itu masih ada. Itu bagaimana, Pak? Oke. Pegangannya. Begini, kepaham yang saya dengar ya dari pernyataan Mas Oki tadi, bahwa ini kan rumah peninggalan dari orang tua. Orang tua sudah membagi harta dalam tanda kutip, udah menghibahkan lah saya yakin ya. Ini untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kan begitu ya? Iya. Sehingga kemudian anak keempat menguasai tanah tadi. Oleh anak pertama sudah meninggal, kedua, ketiga masih hidup, itu yang mempersoalkan ini anak bagianku, kan begitu. Karena ini adalah rumah peninggalan, betul kan? Saya tanya dulu, ketika si anak tadi menguasai objek tadi, apakah akadnya adalah hibah atau hanya asal nempati saja tanpa ada balik nama dan sebagainya? Sudah balik nama, Pak. Atas nama anak yang keempat? Iya. Oke, clear. Sudah balik nama aja. Oke. Yang kedua, tadi saya sebutkan bahwa
hibah itu kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai bagian waris. Sehingga hibah kepada anak kandung tidak boleh melebihi bagian waris daripada anak kandung. Nah, ini artinya dalam case temannya Mas Oki ini harus dilakukan inventaris ulang pembagian waris berdasarkan hibah yang telah dilakukan. Sehingga ketahuan anak pertama nerima bagiannya cukup, lebih atau kurang. Anak kedua cukup, lebih atau kurang gitu. Jadi gini Pak, maaf sebelumnya. Dulu itu katanya itu sudah dibagi semua. Jadi dulu itu kakak-kakaknya 3 ini dapat tanah sama rumah Pak, dibagi, sudah dikasih semua. Itu dibagi orang tua masih hidup atau meninggal? Masih hidup Pak. Oke, ya itu hibah saya bilang tadi. Yang terakhir ini tidak dapat apa-apa Pak, cuma dapat rumah. Nah, sedangkan tanah itu sudah beli sendiri, tapi diminta gitu loh Pak. Ya itu saya bilang, kan yang saudara-saudaranya, saudari-saudarinya kan diberikan ketika masih hidup. Itu kan hibah. Hibah dari orang tua kandung kepada anak kandung itu tidak boleh melebihi bagian waris. Artinya kalau bagian anak itu 2 kali daripada bagian anak perempuan, anak laki-laki 2:1, idealnya yang diterima si anak laki-laki itu 2 kali lebih besar daripada si anak perempuan. Sehingga kalau si anak perempuan melebihi bagian daripada hak sesungguhnya sebagai ahli waris, yang merasa kekurangan bagiannya, dia bisa gugat lagi. Itu loh. Makanya dilakukan inventaris ulang. Si anak yang sudah menerima harta siapa saja, A, B, C, D. Oh, si D ngitung, hartaku berapa persen dari total harta, harta C berapa, sehingga ditemukan bagiannya. Oh, ternyata bagianku lebih sedikit daripada bagian kakak-kakakku. Justru yang kakaknya mau minta bagian si D bisa menggugat bagian si kakaknya. Walaupun sudah dijual, tidak menutup kemungkinan harus mengembalikan nilai ekonomis kelebihannya. Begitu. Terus ini Pak, pegangannya itu tidak ada Pak. Ada cuma di kelurahan. Kan itu kan tidak bisa diambil kan. Kan sertifikat katanya sudah atas nama si D. Ya, cuma itu salinannya itu hilang Pak. Salinannya. Salinannya hilang. Itu Nah, masih itu petok itu. Iya, makanya itu dididik sama saudaranya itu Pak. Karena kan salahnya nggak ada. Iya. Ya enggak apa-apa. Itu memang berat pembuktiannya. Terus saya kasih pandangan gini Pak. Dulu itu pas waktu jual belinya itu saksinya masih hidup atau tidak. Tentunya dari kelurahan, balai desanya itu ada enggak? Itu. Katanya itu masih ada, masih hidup Pak. Apakah itu bisa diurus atau enggak? Maksudnya itu membuat surat salinan bahwasanya rumah ini atau tanah ini sudah dibeli oleh si bapaknya itu. Ya, bisa saja. Cuma problemnya orang balai desanya mau atau tidak itu loh. Ya, bisa saja. Tapi itulah problemnya. Kalau dia bukan SHM ya, bukan SHM ya. Nah, bukan SHM bisa saja. Tapi ya mau atau tidak membuatnya. Kalau misalnya pihak kelurahan atau desa lebih condong kepada siapa si saudara-saudarinya ya berat itu ya. Tapi pada prinsipnya kalau mampu membuktikan riwayat saja, membuktikan riwayat harta, artinya gini, inventaris harta, seluruh harta orang tua itu yang sebelum dibagikan itu apa saja, diinventaris, lalu yang dibagikan apa saja, baru dihitung dari awal, kemungkinannya ada menang di situ. Artinya menangnya bukan berarti dia menguasai objek loh ya. Menangnya si ahli waris yang lain sudah menerima bagian yang sesuai dengan porsinya. Sehingga tidak perlu mendapatkan lagi. Maksud saya. Paham, Mbak. Oke. Wes, itu ya. Mungkin gimana moderator? Ini ada Ainul Yakin raise hand ini. Oke, terakhir Pak Ainul Yakin. Terakhir Pak ya. Pertanyaannya yang singkat saja, biar cepat dijawab. Silakan.
Masih di mute. Ya, terima kasih atas Bapak Prawitra atas waktunya dan Pak Moderator. Langsung saja, Pak. Ini ada kasus, ada seorang laki-laki nikah 2 istri, tapi istri tuanya itu sudah tahu kalau dia punya istri muda. Tapi istri mudanya itu tidak tahu kalau dia tuh sudah punya keluarga lagi. Yang saya tanyakan mengenai tanah dan juga harta peninggalan yang dia miliki itu belum dihibahkan atau diwariskan sama sekali kepada kedua keluarga. Itu bagaimana statusnya kalau sudah dia meninggal? Apakah jatuh ke keluarga yang pertama atau jatuh ke keluarga yang kedua? Ya. Tapi keluarga yang kedua itu tidak tahu kalau dia itu sudah punya keluarga yang pertama. Begitu. Baik. Saya tanya lagi. Keluarga pertama dan keluarga kedua sama-sama punya anak atau tidak? Nah, sama-sama punya anak, Pak. Oke. Misalnya ya, ini kalau tidak ada perjanjian kawin, artinya seluruh harta itu diinventaris digabung. Jadi gini, misalnya perkawinan pertama anak ada 2 laki-laki. Perkawinan kedua anak ada 1 laki-laki, misalnya. Berapa ahli waris anak laki-laki? Ada 3 orang. Jadi 3 itu bagi rata. Ada 3 orang. Semua harta. Lalu berapa bagian istri? Apabila ada anak, bagian istri itu hanya 1/8. 1/8 dibagi jumlah istri loh ya. Bukan masing-masing istri dapat 1/8. Ya. Jadi seluruh harta tadi, harta waris tadi, si istri itu dapat bagian 1/8. 1/8 dibagi jumlah istri. Itulah. Terlepas yang istri muda tahu ada istri tua atau tidak ya, karena tidak ada hibah dan sebagainya ya resiko 1/8 dibagi jumlah istri, tapi anak-anaknya tetap dihitung sebagai ahli waris. Paham? Paham Pak. Wes sampai sini. Oke, terima kasih Pak Prawita. Cukup. Teman-teman juga kelihatannya cukup, nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa menyampaikan closing statement, Pak. Closing statement saya singkat saja, Pak Moderator. Mudah-mudahan PKPA Angkatan 12 ini lulus semua kan gitu. Amin. Lulus semua ya bisa jadi pengacara ya. Jadi kan kalau ada case yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, waris atau apa kan monggo silakan menghubungi saya, no problem untuk konsultasi. Siap, Pak. Itu aja harapannya, closing statement-nya. Mudah-mudahan lulus semua. Amin. Kalau ketemu di jalan ingatkan saja. Saya kadang-kadang lupa, apalagi kalau Zoom ini kan enggak kenal ya, mukanya satu-satu gitu kan. Iya, tapi kemarin kenal itu, Pak. Waktu Zoom penerimaan mahasiswa baru. Oh iya. Iya. Tidak semua. Yang bersangkutan mabanya kenal, sayanya yang enggak kenal gitu loh. Iya, siap. Jadi terima kasih matur nuwun sangat Pak Prawita, semoga sehat selalu. Tadi yang disampaikan juga alhamdulillah sangat membantu teman-teman dalam memahami hukum acara peradilan agama. Terima kasih Pak. Salam buat keluarga, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu, terima kasih Pak Prawita. Mohon izin pamit semuanya. Pak. Ya, bagi rekan-rekan sekalian, ini ada pengumuman sebentar ya. Saya sampaikan untuk PKPA minggu depan, ini kami hold dulu, ada masa tenggang ya. Karena kami akan